Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita dapat kesempatan untuk mewawancarai salah satu guru besar dari perguruan silat Satria Muda Indonesia yang kita ketahui dengan aliran Harimau Singgalang, yaitu Bapak Haji Sofyan Nadar. Kita akan bercerita tentang bagaimana pengalaman beliau dari awal mengajar silat sampai beliau sudah mungkin keliling dunia untuk memperkenalkan silat, mengajarkan silat. Bagaimana ceritanya? Mari ikuti saya. Bisa ceritakan sedikit Pak, secara ringkas saja dari mulu awal Pak berjasilik sampai bisa Pak melatih murid yang dari berbagai mancanegara Pak. Kalau seandainya berjasilik dari tahun bara sampai tahun bara kan itu saya dari tahun 1969 itu saya umur dari 13 tahun. 13 tahun. Itu lima awal dulu Pak belajar itu. Kalau pertamanya belajar itu di Kerinci yang dikenal dengan Sakti Alam Kerinci 1/19 Kepalkan Saudara Kerinci. Jadi dari Kerinci dasar pertama sekalian berjasilik Dari Kerinci. Apa motivasi Pak pertamanya belajar silat itu Pak, atau turunan dari keluarga atau Pak tahu dari mana sampai Pak minat untuk belajar silat Pak? Kalau diberikan sejarahnya, Mbak Amangkotnya Ambu berjasilik, ya. Sejarah itu sangat pahit sekali. Istilahnya suatu sampai kini itu sejarah itu tidak akan pernah lupa di Ambu. Dari Mbak motivasi Ambu berjasilik, dari asalnya mula pertama Ambu minat jasilik. Panjang sejarahnya. Dulu di tahun 69 semua Ambu waktu itu 13 tahun, ya. Atau di Kerinci itu dulu, di Kerinci itu boleh dikatakan dulu penduduknya termasuk penduduk primitif itu. Orang awak Minang kalau di Kerinci itu dulu ya tidak akan pernah bisa boleh dikatakan tidak pernah bisa sinkron dengan orang-orang penduduk asli. Nanti jiwanya primitif. Jadi orang awak yang di Minangkabau yang merantau ke Kerinci di waktu tahun-tahun itu sangat tertekan. Tertekan. Walaupun di bidang adat, kemudian di bidang sehari-harinya, orang Sinan saking primitifnya, kalau ada anak-anak yang keluar dari Sanjo itu sampai malam itu merasa kedatangan dulu.
Model itu jahitnya orang. Jadi ambo merasakan diri ambo tuh di waktu itu masih ingat, masih tabayang di kini dan ambo ya peristiwa yang menjadikan ambo bermotivasi untuk belajar silat ya. Aduh si Asmal dulu, dia asli orang dusun Sungai Panuh itu ya. Nah, jadi bapaknya orang Palembang. Jadi ada kawannya lain namanya Petrajaya. Jadi pada suatu hari malam itu ambo berjalan jauh kawan ambo ada 3 orang. Nah, seorang orang meninjau namanya si Usman meninggal. Kemudian ambo 100 Siun itu masih di orang meninjau, orang Panan meninjau. Jadi dalam ambo bajalan di Kerinci sama main kayak ketek itu lah main kan. Tiba di terminal Kerinci kini koko waktu itu terminal itu masih dalam dibuat orang, masih ada pondasi baru, pondasi banda. Tanpa tahu ambo, tanpa kesalahan ambo akan di pondasi itu ambo langsung dikeroyok gitu. Dikeroyok dipukul. Ya, dipukul. Dipukul dia atau ditenjunya bahkan dikeroyok batigo kan. Yang 2 kawan ambo lari tinggal mau sinan surang juga. Jadi merasain kan. Di tahun itu betul-betul orang awak yang ada di Kerinci itu memang tertekan dalam permasalahan. Kalau orang awak barale di sana, kalau tidak dipakai adat Kerinci tidak boleh barale di sana. Usianya itulah primitifnya orang di sana. Jadi kejadian itulah yang membuat ambo menjadi masih sampai kini ambo tetap tabayang dan ambo itu motivasi ambo berjaya silat. Ya. Jadi setelah ambo dibayar atau dikeroyoknya jana anak dusun sana kan ambo pulang ke rumah. Jadi ambo bayar lalu tanpa dirangkai ambo senang menangis kan. Ditanyanya dirangkai ambo yang polisi. Mengapa dikeroyok anak dusun na? Nang kecambo yun. Amo ang berjaya silat. Itulah motivasi orang tua ambo tu yang mengecekkan amo ang berjaya silat. Besok ada nantanang ke silat. Itu awal pertama. Spontan nama jawab. Jadi besok bayi di orang kayak ambo bersihkan. Di Sinan orang yang mengajar silat ada namanya almarhum lah meninggalnya orang ulaan itu namanya Mak Tiar Tenja. Karjo apa itu ya, tukang kali kubu ya. Kalau ada orang Pariaman yang meninggal nyo mengali kubu di situ, di Tanah Pesaro itu. Jadi di Tanah Pesaro itu ada batang dama kadang di sampingnya ada pondok tampiknya tinggal. Jadi di sana lah mau berjaya silat yang pertama. Jadi mau diatakannya di Rangkai Kasinan, ditanyanya Sinan. Ya. Mati anak ambo ke berjaya silat ke orang ya kan. Tadi mula nyo jadi mui mati ya. Akhirnya mati itu ke Rangkai mo masih terangan mo. Untuk karena dia berjaya silat kan. Untuk ke bercakap. Ya itu tuh. Jadi itu guru pertama. Ya itu untuk cakaknya, ada silat sekolah. Itu pertama tuh guru ambo yang pertama tuh almarhum mati tengkak kakinya kok pendek sebelah. Jalannya modeko jalannya. Pendek. Lantaran kakinya pendek sebelah ya. Cara mau Pak? Mak Tiar Tenja. Jadi ayat ditanya, "Iya kerja silat dong?" Langsung sama jawab, "Ya mak, kalau baca silat mak." Jadi, ya datang kami suat. Jadi kita orang kayak dibawalah persyaratan untuk berjaya silat. Apa sih syarat? Ya, syaratnya waktu Tuhan berjaya silat itu ya. Yang pertama nang manjalang guru menjapuk silat itu dalam filosofi yang ambo dapat manjalang guru menjapuk silat. Jadi ambo bawa lah persyaratan tadi manjalang guru kok menjapuk silat yang ambo pelajari kok. Ambo bawa di sini kain putih 3 kabuang, pisau cie, ayam biriang sikua, limau 7 macam, sirih langko, bareh, pitih, lah kadarnya. Itulah persyaratan 7 waktu yang ambo bawa kaguru ambo tu.
Itu tara pertama ambo beraja. Iya. Jadi ambo beraja di Sinan itu sebelum tuh kawan-kawan ambo lah pernah beraja di Sinan. Lah pernah beraja di Sinan sekitar ada 28 orang mungkin lebih lah barangkali. Tapi hari latihannya Sinan hari Kamis pagi sampai sore orang latihan Sinan. Dari pagi sampai sore, Pak. Ya sampai sore. Yang ganti-ganti itu. Kawan-kawan ambo banyak yang latihan waktu itu ambo tidak mengerti je silik kan. Jadi pas ambo Sinan bisa ambo lah dah biayang lah kena jo kawan-kawan yang lain jo kawan-kawan yang lain jadi anak sasian kan. Mulai ambo kerja Sinan. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu. Ambo tidak pernah turun beraja kok. Iya, iya. Jadi sampai 3 bulan ambo membuat kopi ya, iya kopi kok. Membuat iya kopi disuruhnya di guru ambo. Di mana almarhum Atia itu. Jadi mau tanya gini, Mak, bila mau kerja Mak, nang kecil guru ambo tu dulu kan, ang calia dulu, ang perhatian dulu orang tagak tu. Dia ledang, ang perhatian, ba alangkah kama paynya tu ang perhatian tu ya. Jadi dah Mak, pada itu minggu pertama tu mau beraja. Jadi setelah 3 bulan tuh baru Jadi Pak turun ke mulai Gelagah. jenuh ambo. Mulai jenuh, Pak. Ambo mulai jenuh. Masalahnya ambo tak pernah diajar. Iya. Kawan-kawan beraja ambo tak pernah diajar, tapi ambo perhatikan. Iya. Jadi ambo cari harinya dah. Ambo cari harinya ya. Orang latihan hari Kamis, ambo naik hari Rabu pagi. Ambo bungkui lah nasi dosia, pisang sasikek, rokok sabungkui piti sarti. Pagi lebo tibo di puncak di Bukit Senteong tu. Lambo tolong mambar serasian para senang para do para ubi di sasalo kan mau berasian kan. Tu raja. Tu tanya guru di mati. Mengang kamari bilang bisa latihan kamari gini ya. Sama ya Mak, ambo datang kamari kok ingin latihan kini bisa mau latihan. Nah, bisa ndak kan ambo ndak belajar. Kini ambo latihan. Model tu. Iya kamar jang kau. Iya Mak. Kalau ndak kamar jang tak mungkin mau kamari. Nah, tu ya dam tu. Tu. Disitulah awal Pak Awal mau belajar. belajar. Nah, deh. Waktu itu takana rembo Sarawak Galembong tu Sarawak Sangkan Sarawak Dosinan ya. Dioncenya kan mau pakai baju besok kan. Ya, pakai dalam ya. Tagak liam memperhatikan orang kawan lagi Mak. Tagak coba tak buka langkah. Aku kurang kok. Diam dia batang ubi itu sepanjang kau di salib ni kau kamar dia. Itu sekali. Bako masalah batang ubi kan. Kalau kamar Mak. Cuba tagak di bawah mengadia tak sakit bari kan. Ah? Iya. Di bawah mana kuang tak sembuh bari kan. Ya. Itu. Ya itu dah cipuang supaya nak kon aja kan. Apa dia ya mau itu tagak. Sudah. Mulai berjalan ke balabe. Mulai melangkah kan. Dek karena memang itulah guru tu berakat sabam, guru maran mancaliak tu teh daripada beraja. Daripada beraja langsung ya. Mancaliak kawan tagak tu kalau memperhatikan lebih daripada beraja. Mancaliak. Jadi laki yang mau dapat mau cari lagi langkah orang kama, karena orang kama dia lah selama 3 bulan awak tukang bet dua-duanya tu menyambat kopi duduk mencari. Itu poin. Jadi perlu kesabaran. Kesabaran mereka. Jadi ambo tu yang ambo karajuan waktu itu. Jadi harus sabar awak menuntut ilmu kau tidak mungkin spontan nggak dapat. Nah tu awal pertama ambo beraja. Kemudian lapan-lapan mulai beraja pas menyambui. Ang menatiang ya. Menatiang. Nah, jadi istilah menatiang ko po Mak. Menatiang ko ang maliah main. Baso di kampung maliah main dari main koko ke main koko. Beralih lah ya. Ya, baliah maja tingkat lah. Iya. Menatiang. Biasa langkah ke langkah, kemudian baca menangkok menyambui. Ya, jadi baliah menatiang. Babali ayam. Babali bare. Bamasak, babakan bersama-sama. Jangan kawan. Pada itu. Jadi selama ambo beraja di Sinan tu ambo 3 kali menatiang. Pertama
menjalang guru menjapik silek mambok tu mambok persyaratan. Nan kedua manatiang malih main. Nan ketiga meminta pandang. Nah, kini baraliah kami minta pandang. Jadi orang menjadi bahasa silek tu identik dengan ilmu kebatinan. Memang ilmu identik dengan ilmu kebatinan silek. Zaman dulu. Jadi mana tiang ketiga ko meminta pandang maja pandang. Nah, di sore ini lah capa-capa baru sini kan. Ya, ilmu-ilmu. Nah, tu maja barang pasambahan kau harus dibaca. Model kotangan, tagak makam langkah. Itu tunjuknya. Model tu dulu tak sama macam ini. Model tu salah sarinya beraja. Itu tak 1 tahun 2 tahun. Lebih 2 tahun lampu beraja model itu. Nah, di samping beraja siko, bisa nyambo beraja lagi sini. Selesai beraja, nak kau tetap ni, kau pada. Jadi hari-hari itu paling dalam seminggu itu asal namanya ada sasaran tetap berjalan. Amu tanyuan. Berarti nak jadi amu acok batanyu juga. Batanyu di nanti itu. Tak terpaku cik sasaran. Tak fokus amu beraja. Amu banyak mancalia dan kemudian banyak batanyu. Jadi kalau ada orang mengecekkan silek kau keputusannya model kau, silek kau keputusan model, itu baru dalam media pun tak pernah berbasuh. Telah 63 tahun yang begini. Oh silek kau harus macam dinia, bersilek dinia. Itu tak ada. Oh silek kau keputusannya main gulang lapiak, tak ada. Tak pernah basuh aja boh. Sejak mula dari juang Kerinci, sekepal tanah Surya Kerinci sampai ke juang Pasisia sampai ke Pariaman tu berpayi ya sampai ke Sungai Patai itu berpayi payi mencari silek. Belum ada basuh dan menang keputusan silek nambah cakak jual harimau, nambah silek jual harimau, nambah basilek dan ulang lapiak. Tak pernah basuh. Jadi itu mungkin legenda. Legenda. Jadi sikit Ya, cerita. kemudian basilek tengah malam dah beli kali atau masasan masuk harimau, belum pernah harimau bersulat. Ambo naik ke Bukit Sentiong itu sorang ya. Dari Tampe Ambo tinggal di Pondok Tinggi. Dari Tampe Ambo tu ke Bukit Sentiong tu menyerang menyubarangi batang Sungai Bungkal tu batang Ayia. Kuburan yang Ambo harus lalui sampai ke Tampe sasaran yang Ambo tuju itu tu yang pertama sekali kuburan Agam. Kemudian kuburan Cino. Kemudian kuburan Pasisia. Kemudian kuburan Pasaman. Ados Persatuan Awak setiap negara sinan ada kuburannya sinan tu. Jadi pusara orang Pariaman ko pas tak di lereng Bukit Sentiong tu. Nah, dari bawah kau tu lah pusara itu. Jo suluh ambo kate itu surang. Kawan tu tak tahu bahasa apa berja di lain harinya. Mana hari itu ambo tetap masih yang kopi mencari dua kan. Nah, akhirnya kawan tu terkejut kawan. Waktu sasaran tu basapan mau sudah bundang sasaran sasaran saja sampai pesan dari Binjau kumpul sinan kan dia main turun dari sasaran kau sinan main turun ke sana kemudian disuruhnya lawak main wak namanya guru kau kaji akan kawan yang lain tu kan bilosa masa sini itu dari itu kaji kan macam dia nampak di kami yang sudah silik nah itulah dah dan beraja hari Rabu pagi dah surang tu iya ada kan masih gini kan kicua sedene jadi apa latihan Rabu pagi pasti hari Kamis Pak kopi lo lihat ya jangan satu atau itu bilo Pak mulai gabung ikut pas orang lah basa-basapan tu sesudah lama kan jadi orang penting poso biasanya sinan kan sasaran batutik orang poso jadi bundang sasaran yang lain tu kasinan kapusoro Pariaman tu siang kan di sini main kan orang tahu orang lihat siang itu tekan itu siang jalan jadi tu jadi banyak orang yang di Sungai Pandura tu kan orang tu orang tidak tahu orang tu beraja pernah tahu orang beraja katampe keladang mak tanjang ko tu 200 batang wak tandam batang kelima ni. Apa menanam suara? Iya.
mak bila aja mak keladang lu ya bok kuah laba no pangkua tu kan Iya. parang kan nah isi parang kalau dia kaki kaki lu kaki garagah tu jadi orang kini kau tu mengkau murah sampai sini bunah hilang Murah hilangnya. itu jadi Dulu apa memang berkas sini sedikit. kau sari kita jadi harus itu jasa guru itu yang jangan sampai hilang tapi karakternya yang tidak baik jangan diturui Iya. jangan diturui ambil yang elok 6 buahnya tinggal Jadi lapih itu Pak kasih alih Pak guru Pak. Ambo di sini tu dari satu sasaran ke sasaran yang lain tidak pernah pusing bu raja Tidak pernah dari sasaranku ke sasaranku ada sasaran sampai kakakmu yang gadang yang idik kini ko baik ngeceng kamu engkau mesti bisa di sasaran kakakmu yang gadang ini orang silik itu mati bisa di sasaran itu kecil. ya tiap sasaran yang jejak cuman amu masuk sasaran keluar sasaran itu bukan menuntut matamu jauh guru kemudian mengecek soalnya itu baraja Iya, badannya. nah ada lah baraja itu lah mak kalau baraja itu mengajar baraja lain tidak mak pak ini lo baraja kau mak jadi setiap guru itu harus berjalan model itu kamu sisi rukun syarat yang baraja sampai kapasisian Sampai udah. model itulah cara baraja jadi baraja itu memang tidak mau punya sampai kini yang kalau mau baraja tadi nah sampai kini baraja tadi mah nah, itu jadi jangan pernah bosan untuk menuntut ilmu pengetahuan walaupun itu silik sekalipun Iya. nah, yang dicamkan silik itu hanya untuk sekedar mencapai tujuan. Nah, jadi kalau silik itu untuk kini kalau zaman untuk hanya sebagai ajang dakwah saja. Kalau mau tidak jadi ustad, jadi silik lah bisa mendidik akhlak dan Mendidik akhlak. ada. Kan itu. Jadi kalau RP nomor 20 model itu sama dia itu 78 ambo masuk tako di Bukit Tinggi di itu tuh di Bahula apa sampai orang Jawa Barat. Kemudian yang mau belajar karate itu ada kawan ambo si Ed guru Harimau Minangkabau. Yo, satu almarhum si Ayui. Kemudian itu Siwi anak Jawa yang kini tinggal di Damasraya di Sungai Dareh tinggal. Jadi kebetulan waktu karate itu marak-maraknya di tahun 71 karate telah masuk karate paling kompu karate itu dari tahun 71 itu karate adalah marak tuh di Kerinci dia setiap ada karamen ada pentas untuk bela diri karate judo segala macam kayak itu marak tuh kita nak buat beraja mula pertama beraja bela diri asing ikut di Kerinci guru pelatih ambo tu Kuntadi Prisi Kuntadi nama pelatih ambo beraja nyo karate mula pertama di Sinan tapi tidak lama paling ambo beraja di Sinan 3 bulanan dah ambo pindah ke Bukit Tinggi masuk ambo tako latihan tako ambo latihan tako sampai ujian tingkat kan dia lah patokan di senpai ya. Kalau seandainya Anda bisa menjatuhkan sabuk coklat, Anda bisa naik biru Q2. Jadi kami ambo si Ed masuk ujian. Biasanya lawan ambo Jaslan sabuk coklat dari Pekanbaru. Jadi sase ambo kata tu sun ambo sase kan awak ada basic awak silet ya. Pernah menceliak-celiak bela diri asing itu karate itu latihan tendang segala macam latihan alami saja tidak bagus kan jadi pas ujian ciko baik sesirkel kan jatuh pacu ujian sapu mau lapia tangga giginya nah kecil sampai ini kamu sudah belajar bela diri ya saya sudah belajar silat sampai berang guru Merah.
Tuh apa yang Pak terima dari guru tuh Pak? Nggak ada berang ya. Berang ya? Berangnya kakak kami berdua, Ha. jo si kasih jambu berang kan. Kamu sudah belajar bela diri lagi kamu sudah belajar ini. Pertandingan untuk karate ini bukan seperti ini. Iya iya. Ya awak nak ngerti kan. Iya iya. Nah, jadi di sini lo pertemuannya. Yang awak ketahui Pak, Pak Haji Supriyan Nadar itu guru SMI Satria Muda Indonesia. Jadi bahas sejarahnya awal Satria Muda Indonesia tuh Pak. Dulu Iya. lahir Satria Muda Indonesia ko 1987 di Lembah Penus Cileto tanggal 18 19 Juli. Satria Muda ko dulunya Baringin Sakti. Baringin Sakti. Baringin Sakti. Dan Ambo sendiri bukan orang Baringin Sakti. Ya. Satria Muda Koko dari Baringin Sakti, tapi yang Ambo bukan orang Baringin Sakti. Ya. Orang-orang Baringin Sakti itu yang dapat Ambo sejarahnya, ya. Guru besarnya almarhum Haji Abu Zahar yang dikenal dengan sebutan nama Mak Hitam. Hitam. Orang Padang, orang Trok Kabuang. Tuh, nyo termasuk orang Tanamo di Jakarta. Istilah termasuk orangnya pendek, ketek, tapi orangnya termasuk orang disegani gitu di Jakarta. Kebetulan ambo teliti sejarah almarhum Haji Abu Zahar Koko pernah beraja aliran Silet Sunua Kamarunggi mau Tia Kurnia, berarti ada Hubungan. gerak benang merah Ya. antaranya Jambo. Ya, mungkin ambo jauh di bawahnya dari aliran Silet Sunua yang Silet Tua Sunua di Marunggi Jambo Tia Kurnia. Ambo beraja jo almarhum Ajopian Usman. Nah itu tuh. Jadi saudara Baringin Sakti ko guru kadangnya itu almarhum Haji Abu Zahar Koko yang punya murid almarhum Haji Abu Zahar Koko Edward Lebe, Fauji Maktub, Royani Macan Betawi, Iing, kemudian Taufik Bahudin, Prabowo Subianto, Indra Katib. Aduh, sekian udang lah guru almarhum Haji Abu Zahar Koko yang sampai melatih di UI. Yang melatih di UI itu Bang Edward. Nah, jadi ambo waktu itu di Kerinci di tahun 87 itu ambo lah tinggal di Kerinci. Kebetulan ambo lah punya anak, ya. Jadi dari CN ambo dapat informasi, Yan, nya dulu CN kau muda kamu betul dirinya kan. Ada acara ke Jakarta, acara Baringin Sakti ya. Ambo pergi depan ambo waktu itu jadi tukang kayak di terminal. Berangkat ambo dari Kerinci itu tuh Belimo. Ya, Limo. Ambo, kemudian ada murid ambo Yanur Buci, kemudian Rafilis. Kemudian ada kakak ambo sendiri yang lebih tua dari ambo yang pernah duduk praja bela diri, nya pernah malatya karate, pernah malatya Black Hunter, kakak ambo pernah Majasile. Kemudian ada Nazarudin, kawan. Kemudian Nazarudin koko, nya semua aja terima tuanya dari ambo, nya sapamennya jago udah jakarian kadang-kadang kan. Jadi pagi balimo sampai ke Lembah Penus Cileto tuh. Yang dari si koko yang pai Dakobar, Erwin Auza, Siat Panorama, Siat Panorama, itu Siat Berampe, Siat Dakobar, Erwin Auza almarhum, Siat Adrian Panorama. Aduh. Jadi tiba Jakarta, Bosobo, kumpul. Di sinilah motivasi yang buat tambah motivasi untuk diri awak kan. Sampai di Jawa itu di Lembah Penus Cileto itu bakal main pun pendekar-pendekar dari Banten itu istri engkong-kong Silet yang ada di Jawa tuh. Kongkong Silet itu tuh ya yang
termasuk orang yang tanamu di Pulau Jawa itu kayak Oon Soroji, Uwa Aji Kasmiri dari Banten, itu Pak Tubagus Hasan, kemudian Minggu Tilar Pendekar Banten, kemudian banyak lagi Aji Oki Mulki dari Pandegelang, ada dari aliran Cengkrik, dari Pak Entel bin Jampang dari aliran Jampang, banyak lagi dari Sabreni, kumpul sini, kumpul selalu. Jadi kami gabungan dari orang Minang yang datang dari ini, kemudian yang dari Jawa Barat. Nah, sini. Ya, kemudian Josile itu, alhamdulillah Tuhan yang mengizinkan Josile ambo menunaikan ibadah haji dari Cendana Limo. Itu panjang cerita kalau mau ceritakan masalah ambo baraja sampai mau kini kau masih baraja, ya, deh. Iyalah, dah cukup ini Pak, dah cukup ini dia. Jadi Pak, ya pas acara tuh terbentuknya SMI atau Nah, apa? kemudian setelah habis itu, maka dia kalah Munas. Munas. Habis acara, kemudian Munas, ya, maka bentuklah Satria Muda Indonesia. Dari Beringin Satria Muda dibentuk, Beringin Sati dikemaskan. Ya, dikemaskan Beringin Sati. Maka jadilah Satria Muda Indonesia. Jadi Satria Muda jadi kemudian di bulan di tahun 1987 itu dibikin kurikulum latihan buku paduan merah. Sebelum buku paduan merah itu dibuat, ya, diadakan musyawarah dulu pengangkatan Dewan Guru dari Satria Muda Indonesia. Kebetulan dari pengangkatan Dewan Guru itu yang diangkat jadi Dewan Guru itu tuh tanpa setahu ambo ada di Sungai Panua, pas udah langsung ke Megamendung, ambo tidak bisa pergi, ambo tidak bisa meninggalkan Kerajo, tidak bisa meninggalkan Gale, ya. Jadi pengangkatan Dewan Guru itu ada di Megamendung. Jadi orang yang menjadi Dewan Guru itu disumpah, dibaiat, sadonya. Jadi ambo serang yang tidak, ambo masih di Kerinci. Ambo tak ada, ambo diangkat Dewan Guru tanpa sombong. Jadi dari Satria Muda Indonesia. Tiba almarhum Haji Nasrul Birun, ya. Ini yang mantakan, yang magiakan baju kuning itu adalah kepercayaan dari Prabowo Subianto. Yang ang diangkat jadi Dewan Guru dari Satria Muda Indonesia. Kau bajuang. Kau juga, Baju kunyang dia. waktu lah, ndak, ambo ndak jadi guru. Betul lah. Ikut amanah, biarlah. Ambo ndak ingin jadi Dewan Guru. Itu, bangga. Itu Akiannya desakan, ambo sampai. Ambo ingin memakai baju kuning iko dengan satu syarat. Masalahnya kena daerah ambo itu daerah hitam. Daerah ambo daerah hitam. Kalau daerah Sumatera Barat kan main, kalau daerah selatan itu jangan main. Iya. Daerah ambo daerah hitam. Ingin ambo memakai iko di Kerinci itu, di Jambi itu harus ada iko 65 ko. Bisa enggak 65 ko? Kalau untuk di Sungai Panua di Kerinci, oke, ambo izin. Tapi kalau untuk dari di wilayah Kerinci enggak boleh. Yang Dewan Guru itu cuma angsuran. Nah, jadi ambo buat lah baju kuning ko limo ambo bagikan ke kakak-kakak ambo. Siapa itu Pak? Ya? Siapa itu Pak? Nazarudin, Bakri Taylor, Ruslan Beka, Sofyan Anwar, kakakmu sendiri. Beliau yang pakai baju kuning. Sekitar di Kota Kerinci. Orang Pak setelah Pak dari Kerinci itu membawa SMI ke Bukit Tinggi Pak. Pas di sini tuh Laba Kambang di tahun 90-an, kamu menatap langsung di Bukit Tinggi. Tidak ke Bukit Tinggi. Ya, menatap langsung saja Bukit Tinggi lah. Kadang-kadang boleh balik atau masuk tahun 69 nang bola di siku. Iya. Tahun 69 kelam dari siku. Telah menetap sekali. Untuk ini mungkin Bapak lagi dan selain SMI, orang tahu Bapak tuh guru
Harimau Singgalang. Ya, Jadi iko. yang Harimau Singgalang itu Pak. Nah, ya. Perlu kita ketahui Satria Muda Indonesia itu ada induk dari segala aliran yang ada 7 aliran dari Pulau Jawa, 6 aliran dari Pulau Jawa, 13 aliran dari Minangkabau. Dari Minangkabau. Nah, yang ada di Satria Muda Indonesia. Aliran yang ada yang diimpun di Satria Muda itu dari Jawa Cimande, Bongkar Kandang, Pamacan, Golok Cikalong, Sabandar, Beksi. Itu yang dari Pulau Jawa. 6 aliran. 6 aliran. Dari Minangkabau, Silek Tuo, Tarala, Pangian, Sunua, Pauah, Silek Tuo Taram, Tarala lah, Taram, Sri Alupontong, aliran Bayang Buayo, kemudian ada tiga balik aliran di dalam tuh, ada buku merahnya. Aliran Harimau Singgalang itu adalah salah satu aliran yang ada di Satria Muda Indonesia. Aliran Silek Harimau yang ambo punya. Aliran Harimau Singgalang ko perpaduan antara aliran Silek Harimau Pungasan, juga aliran Silek Harimau Sikabu. Pungasan sih Pak. Pungasan. Ya. Ambo gabung menjadi dua aliran silek menjadi satu aliran silek Harimau Singgalang. Jadi karena mangkok mau jadi mau namakan aliran Harimau Singgalang, lantaran orang Singgalang, orang Baringka, orang guna Singgalang. Jadi daripada banyaknya aliran yang harus ambo cerna, ambo jadikan aliran Harimau Singgalang. Nah, ini salah satu dari Harimau Singgalang. Jadi aliran Silek Harimau Singgalang kok kalau yang lebih dikenal itu barangkali mungkin di luar negeri. Iya. Nah itu Pak, dari sepanjang tuh Pak melatih ini kan murid Pak itu lah tidak dituang deh. Baik yang di Indonesia maupun yang di luar. Itu Pak awal-awalnya orang luar negeri itu tertarik ingin belajar silik Minang dan amu jauh-jauh kemari mencari apa? Ya, itulah. Di sekolah yang harus kita kecekkan bahasa silik Minang itu termasuk barang yang dihargai oleh bangsa asing. Tapi di orang Minang sendiri nan barang koko disesuaikannya. Kalau aliran silik Minang itu tidak punya kualitas, tidak mungkin hanya beraja karena karya Pak. Ya kan? Nah mungkin yang mau belajar dengan negara kalau tidak punya kualitasnya belajar. Tapi ada pengalaman ambo ya. Pertama sekali ambo punya pengalaman dalam Malatya Bule kok di tahun 92 ya. Itu sasi hidiknya masih ada sampai kini. Sasi hidiknya tuh guru besar Pusako Minangkabau. Pusako Minang. Ya tuh Ramli. Kemudian ada guru Badang Baringin Marpi Tuan Pini. Itu sasi hidiknya tuh. Itu ada Sitos. Tos Elmadi. Satu di sini ada Afrilal Chan dari aliran Tarala. Pak Chan ya Pak. Ya Pak Chan. Kemudian ada di sini tuh Bujang Kirai dari aliran Silek Gadang. Ada sini tuh. Sudah semua bisa ambo sholat berdoa ambo berjalan kaki ambo dari Bukit Cangang rumah ambo kapli Pelita itu malam. Kak gua ya. Tuan Allah bisa itu pengalaman pahit ambo dia. Tiba di sinan pas mau masuk tiba di sinan boleh kau masuk dibawanya di Sanis gaib Sanis Josedi Sedina Praca. Aku boleh itu ya nah, wajib boleh itu tinggi, ada betul. Tanya dapat tingginya dari dapat tu ha? Tanya dapat dapat ini itu, dapat tu ini itu. Jadi nyoba demonstrasi cun, nyatan tunjuknya kau dipikirnya di mana? Ini dapat mana?
nyabai tagak di bagayo di si is jodaman sekolah muda tuan tak jatuh tangan kan. Nggak ada. Pantak ada gitu kan. Itu awak kan nak mancap dia kan. Jadi Taiwan tajadian saja awak kan. Itu aja. Tapi fikir kan lah. Dengan satu salam dia kan. Mendoa saja kan. Ada engkau punya Tuhan Allah. Ya Allah, ada yang percaya engkau dan saudara-saudara itu hanya dengan izinmu ya Allah. Malam kau dan dapat tantang model kau tulung dan ya malam itu doang. Jadi mau tanya jadi nya punya bela diri 18 tahun, 5 tahun di Jiu-Jitsu, 5 tahun di Kung Fu, 5 tahun di Tai Chi. Itu bela dirinya 18 tahun 8 tahun di Tai Chi ya 18 tahun di Tai Chi 15 tahun Sinam pertamanya cun ambo dapet aduan istilahnya dapet partner. Jadi waktu itu bertanya kesan nih sudah. Iya kemana aja ke nih sudah. Orang Larmi itu di garasi auto Simon Pelita katanya di garasi auto itu tuh. Oh dia Pelita kan ada garasi auto tuh. Di garasi itu tuh. Nah tuan pini itu ya. Si Campento. Jadi dia kan iya nya raja apa lemahnya. Oh malu katul itu malu lalu naji kan. Ini iya raja dah cek sana itu. Tapi dia coba dulu ya. Enak ada kendalanya aja. Biasa saja dia ada. Tuh, coba apa? Jadi ya, kan ada yang ingin coba pernapasan 5 tahun yang di Tai Chi, ada yang ingin coba pernapasan dulu. Itu tantangan lah, dia ingin coba pernapasannya, aku yang ada. Jadi sih ya, tagak ya kan, orang Army itu, tagak. Tembak pernapasan di jari, tadi lantang tuh, tuan Allah kan saksinya saya lampu, kan tuan Allah ya, jatuh kan, tagaknya kan, badan. Saya mau belajar silatnya. Itu saya mau belajar silat. Ini belajar apa ji? Ya, Dayan ya. Dah ada ya. Tapi ini ingin coba fight dulu lah ya. Fight kau modal apa kau? Awak nak ngerti fight kau modal apa ya? Taruh. Ikut panjang kaki gak lalu caru dah. Jadilah. Kamu bisa. Ada waktu tu. Selama ni salah nendang kan. Ada yang ingin saja bara capek tangan je kakinya dan awak ada panjang akar aja kan. Tapi bisa lihat dulu lah di mana peluang-peluang yang awak sekarang keluar. Jadi awak naik kan awak naik mesti coba kamu mukul saya atau tenang saya, okey. Paling tantang kan. Kemudian kecil, masih pelan, masih kecilnya ni lambe mana ni saya kencang lah ya kan. Sikitnya. Pangarannya kencang. Itulah tabi rabu punya. Dari Rasul tabi rabu emosinya dengan kan. Bahaya terus sampean. Jadi mau masuk ke bawah kan lagi tak melatih kalau ada darah muncul jatuh ke bawah. Baduduan bagi ya. Pokoknya boyo kan jo boyo tajun kan. Jatuh. Orang sasidik itu. Jatuh watagaan, bah saya mau belajar. Itulah yang pertamanya. Maka dah kobarlah menyumpahnya di sini di Pelita. Dah kobar tukang sumpah. Itu secara ditanya. Itulah. Itu awalnya Pak. Itu awalnya. Awal pertama Budang Bulim Raja Sile. Dari masa itu murid-murid Pak yang dua itu deh Pak. Murid dari dua apa? Iya Pak. Polandia dong. Polandia, Arizona, California, Polandia, Jerman, pokok di seluruh Itali. Eropa Timur, Eropa Barat itu cuman ada Andre, Stefan, Hasadullah yang masuk Islam, Amerika, bintang Terminator, Julia, Philip Silvera. Ya, ada sana Yusia di Amerika Wana Somantri
Ya, Penas Menteri kan ada sosok musmin aja, Stephen Bunete. Itu harimau Singgara itu di Amerika itu sekitar 111. So ada 10 orang paling kali. 10 orang. Sekitar 10 orang atau mungkin murid-muridnya juga ada. Nah itu. Kalau Eropa Timur itu sampai Polandia tuh ada. Nggak banyak ya Pak. Nah, Janewa, Jadi orang apa, orang murid-murid apa itu langsung datang murid apa kemari dia. ya. Langsung Ya, datang. kemudian kamari, kemudian awak dendangnya ke sini. Oh diundang ke situ ya. Jadi Wassalamu tu Pak Basilik Pak. Ada ndak hal yang alun Pak capai dalam silik ini Pak? Alun kesampaian atau alun ana mau itu? Dia ikut untuk raja di denai. Ikut untuk kesampaian ini. Ada Pak? Kalau salamu barja sile, salamu malas Mengajar. sile ya. Rasu yang tak tersampaikan atau kepuasan batin itu ya ambur raso ya lah lebih daripada cukup yang merasakan Ya, dalam pengelola sile yang di anuannya di Tuhan kamu ya. Ya. Ya jo sile ambo lah menunaikan ibadah haji. Ibadah haji. Jo sile ambo bisa menjajah negari orang. Negari orang. Jo sile kama saja mau baik kawan ambo banyak. Jo sile pokoknya sado yang pernah jo sile ke banyak memudahkan. Istilahnya belum sana ambo tuh banyak di sana. Jadi lah lebih dari puas ambo. Lah lebih dari puas. Lah lebih dari puas ambo. Minta terima syukur ambo. Jadi satu-satunya jadi ambo punya sile kapal adalah memperherat untuk silaturahmi. Jadi motivasi ambo itu aja. Bisa selagi ambo bisa menunjukkan anak-anak adik-adik yang lain itu ke jalan agama melalui sile. Kalau sile kako dahulunya sile ko lahiannya di atas surau. Melangkah haji di halaman surau, kita masuk surau jo sile. Surau Sile kok lah misi dakwah. misi dakwah. Jadi Pak, kini kan lah mulai berkembang silit. Lah masuk dunia entertain, masuk apa? Ada tak pesan-pesan apa untuk anak-anak muda kini yang belajar silat, yang mengembangkan silat, pokoknya yang mencintai dunia silat? Iya. Sadar kalau pesan-pesan itu sering ambo sampaikan walaupun indak je orang awak tapi je walaupun je orang luar, indakna je orang awak Minang atau je orang Jawa sekalipun tetap mau sampaikan bahwa sesungguhnya bela diri satu-satunya kebanggaan orang awak Indonesia khususnya orang Minangkabau bela dirinya sile. Ya, salah satu warisan kebudayaan awak itu sile. Sile koko adalah warisan peninggalan leluhur nenek moyang awak sejak mula zaman dahulunya. Lantaran alun ado di bawah sile koko adu segala macam apa yang sile kalau yang pertama memboraso. Silat koko ada yang pertama kebudayaan yang lahir manuri pemikiran ambo. Jadi kalau seandainya sile koko indak ada regenerasi yang mempertahankan ya, indak ada regenerasi yang meminati, itu silat akan Habis. berpindah pada bangsa asing. Ya. Jadi kalau pesananmu untuk anak-anak muda kini ke ya, bukalah diri, jadilah kaca perbandingan antara bela diri asing dengan bela diri awak. Jangan awak menganggap silik ko yang terbaik. Jangan awak menganggap aliran itu yang terbaik. Tapi anggaplah silik ko 350 tahun kita dijajah oleh bangsa Belanda, kemudian 3,5 abad dijajah oleh bangsa Jepang. Alun ado aparat pemerintah yaitu TNI dan kepolisian seluruh angkatan itu alun-alun lahir di waktu itu. Yang lahirnya cuman para pendekar, alim ulama, pemangku adat. Jo orang-orang ikulah kemerdekaan Republik Indonesia ke kita ambil. Bangsa-bangsa pejuang yang tidak mempunyai pamrih, ikulah orang. Contoh, Tuanku Imam Bonjol, perang berdiri. Kemudian perjuangan Tuanku Nadan Cih Haji Miskin Haji Pau, banyak lagi Pangeran Diponegoro, Cik Nyadin, atau Siti Manggopo, banyak lagi. Jadi ya
kalau tidak ada regenerasi yang meminati silik koko 30-20 tahun yang akan datang tuh Pindah. orang akan beraja ke luar negeri. Sanggup enggak orang awak maja ke luar beraja ke luar negeri. Nah, Jadi dari itu. jadi mereka ya Pak, istilahnya anak-anak kini belajar silat, ketahuilah dulu sejarahnya, Nah. ketahuilah dulu Peranji itu. Ya. Jadi kalau ingin anak-anak koko ingin mempelajari silik, yang pertama niat tadi. Niat. Belajar silik niatnya salah niat. Ya. Jadi yang belajar silik kok Allah mempererat hubungan antara manusia juga Tuhan. Tuhan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, carilah silik koko, gali dan pahami hayat itu. Lantaran apa? Tahu jo silik, ndak tahu jo arti silik kan betul. Ya. Tahu jo silik tapi arti silik kok ndak tahu kan sama jo jinda. Biarlah cie, awak tahu jo silik, tahu jo arti silik. Jadi bisanya paham. Itu. Dan kedua, kemaslah silik kau supaya bisa diminati oleh generasi-generasi yang akan datang. Kalau kita cari silik di kampung-kampung tidak dikemas dengan secara profesional, ya itu silik itu akan model itu taruh tidak akan muah bakambang. Ya. Lantaran apa? Kalau dahulu di zaman dulu ya, kalau silik itu tidak dikecekan. Nomor satu. Lantaran kalau tanya orang kampung, kau silik, karambia itu ditunjuk jatuh ke bawah. Itu dulu. Kalau kini kau tidak, nan silik kau model kau Ya. model kau orang membayar model kau cara main dah, model kau cara Mereka cara nah, nampak. jadi jalan. Jadi dikemas dengan secara profesional. Istilahnya malatiahnya itu jangan sembarang latiah. Istilah batu-batu malatiah itu. Jadi yang pertama sekali dilatih akhlaknya. Akhlak itu yang harus dilatih dulu. Istilahnya adabnya baguru itu yang harus dilatih, ditanamkan dulu. Kalau adabnya baguru itulah ditanamkan, sopan santunnya ada. Kalau gini kan lah. Nah itu. Jadi pertahankan silik untuk kalau maja silik, kalau meminati silik, harus modal itu kita harus berjalan jo siliknya, jo arati siliknya wak berjalan. Dan jo silik tapi jo arati silik.